Oke, nah sebagai penutup untuk sesi 4 ini, kita akan lanjut dengan sistem development paradigma atau paradigma dari pengembangan sistem. Sebelumnya kita bahas siklus sebuah sistem informasi, siklus pengembangan sistem informasi, kemudian SDLC tersebut itu dia punya metodologi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Terakhir adalah ada paradigma dari pengembangan sistem. Ya, jadi mulai dulu awal konsep pengembangan sistem dari mulai awal dulu muncul sampai ke sekarang itu ada beberapa paradigma. Nah, kita lihat. Oke. Nah, paradigma di sini yang pertama itu dari sisi orientasi dan diagramnya. Nah, ada beberapa yang pembeda bisa disebut dengan proses orientir. Nah, kalau mau memodelkan menggambarkan proses, nanti diagram yang harus dipelajari oleh teman-teman itu nanti ada disebut dengan data flow diagram. Namanya data flow diagram, tapi sebenarnya di sana itu adalah fokus ke proses. Ada juga data orientir, jadi fokusnya itu akan melihat dari sisi data. Ada yang namanya entity relationship diagram. IRD ini Anda pelajari di manajemen base data ya, sistem manajemen base data. Nah, DFD nanti kita akan pelajari di sini karena DFD itu satu bagian dari paradigma yang akan digunakan. Nah, yang terbaru adalah ada namanya object oriented, yang mana di sini data dari proses itu disatukan ya dalam bentuk konsep objek. Disebut dengan diagram itu adalah UML atau Unified Modeling Language. Nanti banyak diagramnya, ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Nah, jadi kalau dari sisi diagramnya yang digunakan dan orientasinya DFD, IRD, dan DFD. Nah, selanjutnya kalau dari sisi sistem development approach-nya atau pendekatannya ya. Nah, saat ini sebenarnya yang dua yang paling besar itu adalah ada yang disebut dengan SSAD dan OAD. Kalau SSAD singkatan dari Structure System Analysis Design. Kalau OAD Object Oriented Analysis Design. Nah, jadi terbagi dua ya sekarang itu kalau ngebangun sistem informasi itu apakah object oriented ya atau apakah yang struktur syarat oriented terstruktur gitu. Apakah terstruktur ataukah terorientasi objek. Kalau yang object oriented tadi diagramnya menggunakan UML. Kelompok diagram UML. Nah, kalau yang terstruktur nanti kita pakai DFD dan IRD. Nah, nanti di mata kuliah kita kita nanti akan mengerjakan ini semua. Jadi kita bangun dulu pengembangan sistem dengan konsep terstruktur ya, dan baru kalau misalkan nanti di akhir kita bahas juga ya object oriented. Nah, bedanya apa? Ini muncul yang duluan lahir itu adalah yang terstruktur. Ya, artinya bahwa sistem itu di sini itu konsepnya itu antara data dan proses itu adalah misalkan dipisahkan. Kalau WAD konsepnya adalah objek. Ya. Nah, teman-teman pun mungkin pernah mengenal istilah objek oriented. Jadi secara terstruktur atau objek oriented. Nah, kalau yang pengembangan sistem yang saat ini banyak kan kalau yang sudah berbasis online, berbasis mobile, sudah multi user itu konsepnya menggunakan UML sebenarnya. Kalau DFD dulu muncul ketika sistem tersebut itu masih single user, stand alone, belum online, itu cocok pakai itu. Itu dari sisi pendekatannya ya, approach-nya dan diagram. Jadi nanti kita akan pelajari menggambar DFD, kalau IRD kan Anda sudah belajar dan juga menggambar diagram. Nah, dari sisi sistem development paradigma dan programming, nah kaitan dengan programmingnya, nah di sini ya kalau ada ya tadi ada SSAD yang terstruktur, ada yang structure programming, yaitu pemrograman yang terstruktur. Ya. Lawannya adalah apa ya? OAD di sini adalah yang object oriented programming. Makanya teman-teman kan belajar OOP itu, ya, object oriented programming dengan contohnya bahasanya Java, dengan konsep kelas, konsep objek dan sebagainya. Kalau yang terstruktur dulu ada namanya pemrograman terstruktur, sekarang udah enggak ya. Tapi ada misalkan bisa menggunakan web, Visual Basic, aplikasinya itu programmingnya itu Visual Basic, web yang tidak menggunakan konsep objek, konsep kelas. Tapi kalau Anda yang OOP, Anda boleh menggunakan yang berbasis OOP. Contohnya Java, ya, atau mungkin PHP yang objek.
Jadi ada pemilihan. Jadi kalau Anda pakai terstruktur, tadi gambarnya pakai DFDRD, programnya pakai apa? Misalkan PHP yang terstruktur. Kalau tadi OAD, Anda gambarnya pakai UML, otomatis sih programnya juga misalkan pakai Java atau pakai web yang OOP seperti itu. Anda nanti mesti memilih mana yang akan dipakai. Nah, contoh-contoh diagramnya, misalnya nih ya, saya berikan contoh gambar. Nah, kalau yang terstruktur data power diagram, nanti Anda akan gambarkan namanya diagram konteks. Ada namanya determinator, ada proses, kemudian ada depth level. Di sini sudah depth level 0 ya. Ada terminator, ada data store, ada proses. Nah, ini penggambaran dari proses. Nah, ada juga gambarkan untuk datanya. Nanti di sini ada entity penyewa, ada entity A, ada entity-nya, ada atributnya, ada relasinya. Itu disebut dengan entity relationship diagram atau IRD. Nah, sedangkan kalau yang UML diagram yang object oriented, nah teman-teman nanti apakah ada belajar uses diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, development diagram dan yang lainnya. Nah, ini diagram-diagram ini akan pelajari kalau teman-teman saya lagi konsepnya adalah OAD ya, object oriented analysis ya, bukan yang terstruktur. Kalau yang terstruktur nanti diagramnya ini adalah IR diagram dan data flow diagram. Nah, itu untuk materi terakhir hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ya, di awal belajar konsep apa itu SLC. SLC itu sistem itu terbagi dua. Ada pada saat pengembangan sistem SDLC digunakan. Ada juga pada saat operasional sistem dengan IT service management. Kemudian ketika di pengembangan sistem SDLC, nah, saya ambil nanti untuk perguruan itu yang 4: planning, analisis, desain, implementasi. Planning ngapain saja, analis ngapain saja, desain juga implementasi ngapain saja. Nah, kemudian tahapan-tahapan yang SD tersebut itu nanti bisa dilakukan dengan namanya metodologi. Dipilih itu, apakah mau pakai waterfall, pakai prototyping, pakai apa, misalnya pakai agile-nya itu pada SD programming. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana memilihnya? Silakan dilihat dari berdasarkan waktunya, kompleksitasnya, kejelasan dari kebutuhan usernya. Nanti kita pilih itu metodologi apakah waterfall, phase development itu sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Nggak ada mana yang lebih baik, itu nggak ada ya, hanya masing-masing itu baik berdasarkan kondisi itu seperti apa. Kemudian yang terakhir yang ini adalah paradigmanya tadi ya. Dari diagramnya kita mau pakai diagram apa itu misalkan tergantung dari paradigmanya apakah kita object oriented atau yang terstruktur. Object oriented cocoknya itu untuk sistem yang misalkan berbasis online, mobile programming online, karena kebutuhan itu cepat gitu kan, seperti multi user online. Nah, kalau yang terstruktur biasanya cocok juga, masih cocok yang sistemnya itu yang sederhana, yang belum online, yang usernya itu sedikit gitu kan, tidak banyak multi user. Ini masih cocok pakai yang SSAD atau yang terstruktur. Nanti diagramnya tadi ya, kalau ini pakai DRD dan IRD, kalau yang IRD pakai IRD. Contohnya adalah apa? Nah, ini data flow diagram, ini IR diagram. Kalau yang UML contohnya adalah ini. Nah, itu paling untuk sesi keempat ya teman-teman. Nanti kita akan bahas sesi selanjutnya, itu kita masuk ke mulai tahapan-tahapan, yaitu tahapan perencanaan. Jadi saya paling sekian, saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.